daripadaku di depan banyak saksi. Percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Salam, saudara kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya sangat senang menyapa kembali Bapak Ibu saudara kasih Tuhan dimanapun saudara berada. Salam dalam kasih dan damai sejahtera di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Terpujilah nama Tuhan yang adalah kepala gereja yang sangat mengasihi kita. Dalam kesempatan ini kembali saya Pendeta Adol Bastian putar-putar mengajak Bapak Ibu Saudara untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan melalui acara Kataros Ministry, pengajaran Kataros Ministry. Topik firman Tuhan hari ini adalah baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus. Apa itu baptisan Roh Kudus? Sebelumnya kita akan membaca nasnya di Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang kelima. Kisah Para Rasul 1 ayat 5 berkata demikian, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tidak lama lagi kamu akan dibaptis Roh Kudus. Perkataan ini adalah janji Yesus kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke sorga, yaitu menjanjikan bahwa mereka akan dibaptis dengan Roh Kudus tidak lama lagi. Artinya hanya beberapa hari setelah Yesus naik ke sorga, Roh Kudus akan dicurahkan dan murid-muridnya yang percaya kepada Kristus akan dibaptis dengan Roh Kudus, yaitu dalam peristiwa pencurahan Roh Kudus. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apa yang dimaksud dengan baptisan Roh Kudus? Saya akan jelaskan pengertian dasar baptis. Baptis itu berarti dari kata Yunani baptiso, artinya ditenggelamkan atau dimasukkan ke dalam. Arti baptisan Roh Kudus adalah dimasukkan ke dalam Allah dalam kuasa Roh Kudus. Ini terjadi bukan saat melakukan baptisan air atau baptisan air yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, tetapi terjadi pada saat orang percaya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang dikatakan dalam Efesus 1 ayat 13. Ketika orang percaya dimataikan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus ini menyelamatkan dan bukan baptisan air atau baptisan Yohanes Pembaptis. Itulah sebabnya di pasal 1 ayat 5 Kisah Para Rasul tadi membedakan antara baptisan air dengan baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus hanya terjadi pada saat pasca Pentakosta atau setelah terjadi Pentakosta atau setelah terjadi pencurahan Roh Kudus. Tidak terjadi di masa pelayanan Yesus. Tidak terjadi di zaman perjanjian lama. Muridnya pada saat itu belum mengenal namanya baptisan Roh Kudus. Tapi yang mereka tahu, yang mereka kenal adalah baptisan Yohanes. Jadi baptisan Roh Kudus itu hanya terjadi sekali. Itu pengalaman momen yang terjadi, dialami orang percaya satu kali untuk selamanya. Dibaptis dengan Roh Kudus. Sekali lagi saya mengatakan, itu bisa terjadi setelah orang percaya menerima sebagai Tuhan Juru Selamat. Roh Kudus sama sekali bukan berarti Roh Kudus yang membaptis, tetapi dibaptis dengan Roh Kudus. Dengan demikian Roh Kudus hanyalah media, elemen yang dipakai untuk membaptis kita, sama seperti elemen air dalam baptisan air. Kalau begitu siapakah yang membaptis kita? Jelas yang membaptis kita bukan Roh Kudus melainkan Kristus itu sendiri. Tapi melalui Roh Kudus yang telah diutusnya. Jadi Roh Kudus itu hanyalah media, elemen yang dipakai oleh Kristus untuk membaptis orang-orang percaya. Jadi sekali lagi, Kristus yang membaptis.
Itulah yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, tidak lama lagi engkau akan dibaptis oleh Roh Kudus. Siapa yang dimaksudkan oleh Rasul Yohanes itu? Yang Rasul Yohanes dan juga Yohanes Pembaptis adalah Kristus Yesus yang sudah datang. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, dalam Matius 3:11, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, kata Yohanes Pembaptis. Tetapi ia, yaitu Kristus Yesus yang datang kemudian daripadaku, lebih berkuasa daripadaku. Aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia, Kristus, akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Kristus akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Jadi siapa yang membaptis kita adalah Kristus sendiri dengan memakai Roh Kudus. Seperti halnya dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 33. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia, yaitu Kristus yang mengutus aku untuk membaptis dengan air. Aku membaptis kamu dengan air, kata Yohanes Pembaptis, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seorang dan tinggal di atasnya, dialah atau Kristuslah yang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Jadi sangat jelas siapa yang membaptis kita adalah Kristus yang membaptis kita dengan memakai Roh Kudus. Demikian di Kisah Rasul 1 ayat 5 tadi. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi siapa yang membaptis kita adalah Kristus sendiri melalui Roh Kudus. Apa itu baptisan Roh Kudus? Ya, artinya kita ditenggelamkan, dimasukkan ke dalam keluarga Allah oleh kuasa Roh Kudus, dan sehingga kita menjadi miliknya, milik kepunyaannya. Terpujilah nama Tuhan. Di renungan selanjutnya kita akan diberkati apa akibat dibaptis oleh Roh Kudus. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.